Lion City have yesterday they play most of the players from last season. They have only new striker. They have Safan Baharudin, who is Singaporean. Basically, he joined them. So they... I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Baru seminggu rasakan atmosfer kota Bandung, Tom Haye mengaku nyaman dan singgung Jakarta. Baru-baru ini, gelandang Persib Bandung, Tom Haye, mengungkapkan kesan pertamanya hidup di dua kota besar di Indonesia yakni Bandung dan Jakarta. Sebagaimana yang diketahui, Tom Haye saat ini sudah resmi menjadi bagian dari Persib Bandung. Ia bahkan telah menjalani debutnya bersama Maung Bandung di Super League 2025-2026. Pemain berusia 30 tahun tersebut merasa senang bisa menjalani debut bersama Persib setelah meninggalkan klub sebelumnya di Belanda. Ia bahkan terpukau dengan atmosfer pertandingan setelah menjalani debutnya bersama tim asal kota kembang tersebut. Ia memilih bergabung dengan Persib karena ingin keluar dari zona nyaman dan mengaku memang perlu tantangan. Setelah bergabung dengan Maung Bandung ini, tentu saja Tom Haye telah merasakan hidup di kota Bandung. Selama ini, saat ia membela timnas Indonesia, ia lebih banyak merasakan hidup di Jakarta atau bahkan Bali saat menjalani pemusatan latihan. Namun, kali ini, ia merasakan hidup sepenuhnya di Indonesia, khususnya kota Bandung. Tom Haye yang baru merasakan hidup di Bandung pun mengungkapkan perbedaan signifikan antara Jakarta dan Bandung. Pasalnya, ia sudah merasakan hidup di dua kota besar Indonesia ini yakni Jakarta dan Bandung. Ia mengakui bahwa Bandung memiliki karakter yang berbeda meski juga merupakan kota besar. Bandung yang dijuluki kota kembang diketahui memiliki banyak taman dan pegunungan di sekitarnya, serta suasana yang lebih santai dibandingkan hiruk-pikuk ibu kota. Ya, jelas kotanya beda total. Jakarta itu benar-benar kota besar, gedung tinggi banyak, bisnis di mana-mana. Bandung juga kota besar, tapi lebih banyak alam di sekitarnya. Tipenya beda saja, ungkap Tom Haye. Perbandingan kota ini menjadi pengalaman unik buat Tom Haye yang sebelumnya terbiasa hidup di Amsterdam. Ia bahkan mengakui susah untuk membandingkan Bandung maupun Jakarta dengan Amsterdam. Tom menekankan perbedaan signifikan dari sisi urbanisasi, ruang terbuka hijau, dan suasana kota secara keseluruhan. Menurutnya, berbeda meski ia baru memulai hidup di Bandung, tetapi ia dengan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan dan budaya setempat. Padahal baru awal musim, heboh, klub Super League kembali terjerat kasus tunggak gaji pemain. Seperti yang diketahui, Super League 2025-2026 baru saja dimulai dan saat ini memasuki pekan kelima. Meski baru awal, ternyata masih ada saja klub Liga 1 yang kedapatan menunggak gaji pemain. Ya, diketahui, klub tersebut ialah Persis Solo yang pada akhirnya mengakui jika memang timnya sedang mengalami krisis finansial. Manajemen Persis sendiri saat ini hanya bisa berjanji segera mengatasi persoalan penunggakan gaji pemain. Laskar Sambernyawa juga melakukan komunikasi terhadap mitranya yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada PT Persis Solo Saestu, perusahaan yang menaungi Persis. Klub asal Jawa Timur itu tak lupa menyampaikan permohonan maaf atas persoalan yang ada. Persis pun mengajak semua elemen supporter untuk terus memberikan dukungan penuh. Menanggapi hal ini, pelatih Persis Solo, Peter De Roo, juga angkat bicara mengenai persoalan ini. Peter mengakui bahwa keterlambatan gaji tersebut telah membuat para pemainnya stres. Meski mengakui ini sebuah masalah besar, namun, Peter menegaskan bahwa pemain tetap harus memberikan yang terbaik untuk kebaikan tim. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Saya selalu berpikir tentang karir saya sebagai pemain sepak bola ketika mendengar pertanyaan seperti ini, bagaimana saya akan menghadapinya. Sejujurnya, saya pikir masalah seperti ini memang membuat stres bagi para pemain. Di saat yang sama, saya tidak ingin ini menjadi alasan atas penampilan kami yang kurang baik, dan itu tanggung jawab saya, ungkap Peter De Roo. Makin hari makin jelek, begini pernyataan berbahaya Jordi Amat soal rumput Jakarta International Stadium. Bek Persija Jakarta Jordi Amat mengaku bingung sekaligus keheranan dengan rumput Jakarta International Stadium. Ya, pengakuan Jordi ini disebabkan karena rumput JIS malah makin jelek meski tak digunakan kurang lebih sekitar 2 pekan. Jelas, ini karena ada jeda internasional di mana Persija tak memiliki agenda Super League 2025-2026. Alhasil, JIS tak dipakai untuk pertandingan. Logikanya jika lapangan tidak digunakan pastinya ada perawatan untuk hasil lebih baik. Namun, nyatanya tak demikian untuk JIS. Saat Persija menjamu Bali United, minggu lalu, rumputnya tak bagus. Bukan hanya Jordi, pelatih Mauricio Souza dan Kapten Rizky Ridho turut melontarkan kritikannya.
Meski begitu, Jordi tak sepenuhnya salahkan rumput JS terkait hasil imbang 1-1 melawan Bali United, akan tetapi, memang harus ada perbaikan yang dilakukan. Saya tahu mereka berusaha sebaik mungkin, mereka berusaha memperbaiki lapangan di JS. Tapi, ya, kami istirahat 2 minggu kondisi lapangan di JS malah lebih buruk lagi. Selalu menyenangkan bermain di kandang sendiri, tapi saya pikir, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, lapangan masih kurang bagus. Anda juga bisa lihat, lapangan tidak terlalu bagus, tapi, ya, itu bukan alasan, jadi, kami harus bermain dan melaju lagi, ungkap Jordi Amat. Jelas, pernyataan Jordi Amat ini menunjukkan jika kualitas para ahli rumput di Indonesia memang sangat-sangat kurang. Meski Jakarta International Stadium merupakan stadion termegah di tanah air, namun, kualitas rumputnya bisa dibilang paling buruk. Permukaan yang tidak rata, rumput yang mudah terkelupas membuat para pemain Persija maupun tim lawan sangat sulit dalam mengalirkan bola, dan itu jelas menjadi masalah yang sangat serius untuk segera dibenahi. Tak mau hanya numpang lewat saja di Asia. Begini rasa optimisme Beckham Putra jelang jumpa Lion City Sailors. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung akan segera menjalani pertandingan perdana di AFC Champions League melawan perwakilan Singapura, Lion City Sailors. Ya, laga tersebut akan digelar secara langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pada Kamis 18 September 2025 mendatang. Jelas, laga ini akan menjadi ujian pertama Maung Bandung di level Asia. Ini tidak akan mudah, sebab Lion City Sailors merupakan tim yang tak bisa dipandang sebelah mata. Meski secara head-to-head Persib unggul telak, namun, dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Apalagi, Lion City Sailors juga menambah beberapa pemain berkualitas untuk menatap ajang ini. Meski bisa dikatakan sulit, namun, penyerang Persib Bandung, Beckham Putra, sangat termotivasi menatap laga ini dan yakin tim bisa melangkah sejauh mungkin. Menurutnya penampilan Persib musim lalu di ACL itu menjadi pelajaran berharga untuk bisa tampil lebih baik tahun ini. Beckham juga menyoroti komposisi tim Persib yang kini semakin kuat dengan kehadiran deretan pemain baru. Maka dari itu, pemain bernomor punggung 7 tersebut percaya diri menatap kompetisi Asia musim ini. Ini kesempatan kedua saya bermain di ACL tuh. Tentunya, ini harus menjadi pembuktian karena sebelumnya kita belum bisa berbicara banyak di kancah Asia. ACL tuh musim lalu harus kita jadikan pelajaran agar kita bisa lebih baik dan menang di setiap pertandingan karena levelnya berbeda dari Super League. Ini harus jadi motivasi tambahan bagi kita. Karena sekarang saya rasa tim semakin kuat karena ada beberapa pemain baru. Saya rasa kita akan ada peningkatan di kancah Asia musim ini, ungkap Beckham Putra. Mengaku sudah kantongi kekuatan Lion City Sailors, Bojan sangat percaya diri jika Persib bisa raih hasil maksimal. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sudah mengantongi kekuatan yang dimiliki Lion City Sailors yang akan menjadi lawan Persib di AFC Champions League 2. Saat ini, Bojan Hodak tengah terfokus untuk mengamati komposisi pemain Lion City Sailors yang menurutnya tak banyak mengalami perombakan. Bagi Bojan Hodak, keputusan Lion City Sailors dalam mempertahankan mayoritas pemainnya di musim lalu menandai adanya kekompakan yang sudah terjalin. Mereka juga hanya mendatangkan beberapa pemain saja, untuk menambal sejumlah kekurangan. Perekrutan sejumlah pemain ini, disebut Bojan Hodak menjadikan Lion City Sailors lebih komplit. Pemain-pemain yang direkrut, juga memiliki kualitas yang mumpuni, seperti yang sudah Bojan Hodak kenali, yaitu Safwan Baharudin. Ia menjelaskan, Safwan Baharudin merupakan bek tengah berpengalaman yang dimiliki Singapura. Reputasinya juga sudah tak perlu diragukan lagi di kompetisi sepak bola Asia Tenggara. Tentu Bojan Hodak yakin tim lawan akan jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Selain itu, Bojan menyoroti gabungnya Ivan Susa ke tim Lion City Sailors. Kiper baru asal Kroasia itu memiliki kualitas yang sangat baik dan sudah teruji di beberapa kompetisi di Eropa. Ia menduga, Susa akan menjadi pilihan utama dari pelatih Lion City Sailors, Aleksandar Rankovic. Kendati demikian, pelatih berusia 54 tahun itu memastikan Persib tak gentar untuk menghadapi sang juara Liga Singapura tersebut. Terlebih Persib memiliki banyak keuntungan di laga tersebut, termasuk bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Melihat pertandingan kemarin, mereka memainkan mayoritas pemain dari musim lalu, hanya beberapa pemain baru seperti strikernya Anderson Lopez. Mereka juga kini memiliki Safwan Baharudin, pemain asal Singapura yang baru bergabung dan menambah kualitas. Mereka memiliki kiper baru, kiper dari Kroasia dan jika dilihat dia akan dimainkan. Mereka punya skuad yang bagus, sudah bermain bersama sejak musim lalu dan lolos ke final. Jadi tentunya tim yang bagus. Tapi kami bermain di kandang dan kami tentunya mencari hasil yang bagus, ungkap Bojan Hodak.